Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 13 untuk membuka presentasi kali ini. Nama saya Nur Indah Ayuning Tias, NIM 1119109 dan rekan saya Silvi Akilah, NIM 1119112 dari kelompok 13 dari HKIC. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tafsir ayat tentang adopsi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Pengertian adopsi. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan adoption, yang artinya pengangkatan atau pemungutan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan tabani, yang artinya mengambil anak angkat. Anak angkat yaitu seseorang, bukan turunan, dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunan sendiri. Pengertian adopsi menurut para ahli. Menurut Mahmud Shaltut, adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain, lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri, baik dalam kasih sayang, pendidikan, maupun dalam pembelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak itu ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya. Menurut Masbuk Suhdi, adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung, tidak dibenarkan atau dilarang dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahroman dan kewarisan. Ketentuan-ketentuan adopsi dalam Islam. Menurut Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya. Yang kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Yang ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat. Yang keempat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Adopsi dalam Islam dan tradisi jahiliyah. Lembaga pengangkatan anak zaman jahiliyah disebut tabani, yang berarti mengangkat anak angkat, mengambil anak angkat. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya, agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dijadikan seperti anak kandung. Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab biasanya mengadopsi anak dan mengatakan, "Kau adalah anakku, aku mewarisimu dan kau mewarisiku." Dengan begitu, maka si anak angkat itu menjadi anaknya betul-betul dan berlakunya semua hukum tentang anak yang tak ubahnya dengan anak yang lahir dari sulbinya sendiri. Satu hikmah yang dipandang perlu oleh Allah itu disampaikan kepada nabinya sebelum ia diutus sebagai nabi, yaitu ia sendiri mengadopsi salah seorang anak. Anak itu bernama Zaid bin Haritsah, sehingga ketika itu populer di kalangan manusia panggilan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat yang mengharamkan adopsi itu. Sejak itu Rasulullah membatalkan pengangkatan Zaid sebagai anaknya dan mengembalikan nasabnya kepada bapaknya sendiri. Lalu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syurabil. Perbedaan antara adopsi dalam Islam dan adopsi dalam hukum positif di Islam di Indonesia. Dalam pengangkatan anak, hukum Islam
Tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh oleh orang tua angkat. Dalam hal nasab atau asal-usul anak, seperti yang telah dijelaskan pada poin di atas, hubungan antara orang tua kandung dan anak angkat tidak putus, sedangkan berdasarkan hukum positif hal tersebut tidak diperbolehkan sebab takutnya nanti akan dapat disalahgunakan anak angkat atau anak dari anak angkat. Pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan anak, sehingga alangkah baiknya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam undang-undang beserta peraturan di bawahnya sehingga kesejahteraan anak dapat dicapai. Ya, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silvi Akila. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Mbak Nur Indah Ayuning Tias sebelumnya. Yakni yang selanjutnya adalah tafsir ayat tentang adopsi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, Ud'u li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum wa ihwanukum fiddidi wa mawalikum. Wa laysa alaikum junahu fima akhtatum bihi. Walakin ma ta'addat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama atau maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah makna mufradat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 5 ini. Yang pertama, ud'uhum li'aba'ahum. Artinya panggillah mereka atau anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Mufradat ini bermakna bapak-bapak kandung mereka. Sebutlah nasab mereka dengan nasab bapak kandung mereka. Dan janganlah kalian sebut orang lain. Kemudian yang kedua adalah hu aqsatu indallah. Itulah yang lebih pantas, lebih adil pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni lebih adil daripada perkataan lain bahwa ini adalah anak si fulan padahal ia bukan anaknya. Fa ilam ta'lamu aba'ahum wa ihwanakum fid dini wa maulakum. Dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Maka panggillah hai saudara dan maulaku, dan janganlah memanggilnya anak si fulan. Jika kalian tidak mengetahui siapa bapak kandungnya yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya walaysa alaikum junahum fima akhtatum bih. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya. Yakni tidak ada dosa atas kalian dalam kesalahan yang kalian lakukan tanpa sengaja. Walakin tetapi yang ada dosa itu. Ma ta'addat qulubukum. Apa yang disengaja oleh hatimu. Yang mengucapkan nasab seorang bukan kepada bapaknya. Padahal kalian mengetahui bahwa itu perbuatan haram. Qatadah mengatakan, jika kamu memanggil seorang dengan nasab yang bukan dari bapaknya, sedangkan kamu mengira itu adalah bapaknya, maka tidak ada dosa bagimu. Selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Pada zaman jahiliyah, adopsi sudah seperti agama yang tidak mungkin dihapus atau diganti, karena sudah menjadi tradisi nenek moyang. Pada zaman ini, orang-orang Arab biasa mengadopsi anak dan mengatakan, kau adalah anakku. Aku mewarisimu dan kau mewarisiku. Dengan begitu, maka si anak angkat itu menjadi anaknya betul-betul dan berlaku
berlakulah semua hukum tentang anak yang tak ubahnya dengan anak yang lahir dari sulbinya sendiri. Satu hikmah yang dipandang perlu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada nabinya sebelum ia diutus sebagai nabi, yaitu ia sendiri mengadopsi salah seorang anak. Anak itu bernama Zaid bin Harithah, sehingga ketika itu populer di kalangan manusia panggilan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat yang mengharamkan adopsi itu. Sejak itu Rasulullah SAW membatalkan pengangkatan Zaid sebagai anaknya dan mengembalikan nasabnya kepada bapaknya sendiri. Lalu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Harithah bin Syurahbil. Kemudian mengenai hal ini, As-Suyuti meriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah mengadopsi Zaid bin Harithah dan dimerdekakan sebelum wahyu yang melarangnya itu turun. Kemudian tatkala Nabi kawin dengan Zainab binti Jahsy, janda Zaid, anak angkatnya itu, orang-orang Yahudi dan munafikin mencela dan mengatakan Muhammad kawin dengan janda anaknya. Begitulah lalu turun ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anakmu betul-betul. Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ia berkata, kami tidak memanggil Zaid bin Harithah itu Zaid bin Muhammad sampai turun ayat panggillah mereka anak-anak itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka sendiri, dan itulah yang jujur menurut mereka. Selanjutnya adalah tafsir Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Tafsir Al-Musayyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa nasabkan siapa yang kalian anggap sebagai anak-anak kalian kepada bapak-bapak mereka yang sesungguhnya. Menasabkan mereka kepada bapak-bapak mereka adalah keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian tidak tahu bapak-bapak mereka untuk dinasabkan kepada mereka, maka mereka adalah saudara kalian seagama dan mantan budak-budak kalian. Maka panggillah mereka dengan wahai saudaraku, wahai anak pamanku, dan tidak berdosa bagi kalian bila salah seorang di antara kalian salah dengan tidak sengaja menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Akan tetapi kalian berdosa apabila sengaja mengucapkan hal itu. Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat kepadanya antara hamba-hambanya, dan Maha Penyayang terhadap mereka dengan tidak menghukum mereka karena suatu kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian dalam Syubhatul Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman bin Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, nasabkanlah anak-anak kalian pada wali-wali mereka yang sebenarnya secara nasab bukan kepada orang yang mengangkat anak, maka seorang anak dinasabkan kepada walinya yang asli adalah merupakan keadilan hukum. Jika kalian tidak mengetahui wali mereka, maka saudara-saudara kalian seagamalah yang menjadi wali, dan kalian tidak menanggung dosa atas apa kejadian yang telah lalu. Tetapi kalian bersalah dan berdosa ketika kalian dengan sengaja menasabkan mereka kepada yang bukan wali asli mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya yang bersalah dan Maha Pengasih terhadap hambanya yang bertaubat. Kemudian tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhali, pakar fikih dan tafsir negari Suriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mengembalikan nasab anak yang diangkat menjadi anak angkat kepada bapak-bapak mereka yang hakiki. Karena itulah yang paling adil, petunjuk yang sebenarnya dan yang paling lurus. Jika tidak diketahui bapak-bapak mereka, maka anak-anak tersebut adalah sebagai saudara Islam kalian, dan kalian adalah pemeliharanya yang tiada dosa bagi kalian.
Dan jika terdapat kesalahan pada kalian, janganlah terus kalian ikuti. Sungguh Allah memiliki banyak ampunan bagi hambanya dan Maha Penyayang bagi mereka. Kemudian selanjutnya adalah Hidayatul Insan Bitafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung, karena itu panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada nama bapak kandung mereka sendiri, bukan bapak angkatnya. Panggilan demikian itulah yang secara singkat dinilai adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya, jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu. Tetapi yang menimbulkan dosa adalah yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang memohon ampunannya, Maha Penyayang, sehingga tidak serta-merta mengazab hambanya yang bersalah. Kemudian istimbat hukum Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Ada beberapa istimbat hukum yang dapat diperoleh dari tafsir surat Al-Ahzab ayat 5 ini. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, maka dapat diketahui bahwa inti dari surat Al-Ahzab ayat 5 tersebut adalah berbicara tentang adopsi atau mengangkat anak. Pada ayat kelima, surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memanggil anak-anak itu dengan memakai atau menisbatkan kepada nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya, maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan itu, maka tidak terjadi pemutusan atau pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya, dan sesungguhnya yang demikian itulah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penyampaian atau kata-kata dari kami, mohon maafnya sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.